Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Oh, kalau Bapak alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali setelah kemarin libur lebaran dan di masa pandemi ini, di masa new normal ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan. Amin. Di pertemuan kali ini Bapak mau sedikit menjelaskan, tapi sebelum itu Adit ya kayaknya. Oke, Adit coba pimpin doa dulu ke teman-temannya ya. Oke, silakan Adit dipimpin doanya. Oke, terima kasih Adit sudah memimpin doa, dan kali ini Bapak mau cek kehadiran kalian dulu nih. Barangkali kan ada yang nggak hadir atau segala macamnya. Oke, pertama Adit ada ya, Udin ada, Fuad ada, terus oke ada semua, ada. Ini Apul mana Apul? Kok nggak lihat Apul? Lagi di warung. Ngapain? Ya Allah, jam segini baru sarapan. Coba Adik, coba susul Apul ya. Bilang udah masuk itu kata bapaknya. Jangan jajan dulu. Oke. Sekarang Bapak minta kalian semua berdiri. Iya, berdiri. Bapak mau cek kerapian dulu. Nah, nih Saidah nih, rapi banget. Teladan buat yang lainnya ya. Oke, semuanya rapi. Oke, duduk semuanya udah rapi. Nanti giliran aku ya akan dicek ya. Selanjutnya kita mau membahas kenapa sih kita mau mempelajari materi, atau kita akan membahas tentang apa. Jadi hari ini kita itu akan membahas mengenai materi tentang sel. Ada yang tahu itu sel itu apa? Sebelumnya barangkali di sini udah ada gambaran sedikit. Kode terkecil, oke. Yang paling kecil, oke. Penyusun molekul, oke. Dan Bapak kali ini akan sedikit menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi supaya kalian itu bisa mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya dari unit terkecil sel aja, itu kita itu dapat mengagumi ciptaannya. Lalu kalian juga bisa mengetahui bagian-bagian dari sel juga, fungsinya buat apa. Terus yang terakhir itu kalian bisa menggambar mengenai sel hewan dan sel tumbuhan secara mandiri. Itu tujuan pembelajarannya. Lalu Bapak akan menjelaskan kenapa sih kita perlu belajar sel segala. Untuk apa sih? Buat apa gunanya? Nggak ada gunanya. Sebenarnya ada. Jadi sel itu selain kita mengagumi ciptaan Allah, kita itu dapat timbul rasa keingintahuan yang berlebih. Itu manfaatnya. Jadi selain segala yang ada hubungannya dengan sel, kita itu wawasannya bertambah. Kedua, kita itu dapat memahami, supaya nanti buat dijelaskan mungkin ke teman-teman, atau nanti mungkin kalian jadi guru, kalian sudah tahu nih inti dari materi ini. Makanya dalam pembelajaran kali ini, HP tolong di silent ya. Terus siapkan telinga dan mata kalian buat memahami apa yang Bapak sampaikan, karena tidak hanya mendengar saja, kita harus juga memahami juga ya. Oke, untuk pertama kali dalam pertemuan yang pertama kali ini, Bapak sedikit mengulas tentang pengetahuan kalian yang dimaksud dengan sel. Yang tadi betul ya, unit terkecil segala macamnya, tapi Bapak akan sedikit menambahkan dari sel itu adalah
unit paling kecil, unit terkecil makhluk hidup yang berfungsi sebagai penyusun dari makhluk hidup ini. Spidolnya udah habis sih, nanti tolong adiknya ya keluar, pulang, tolong nanti diisi ya. Siapa? Oke, Udin boleh kesana nanti setelah pembelajaran ini ya. Nah, ini pengertian sel. Lalu sel juga dibedakan berdasarkan ukurannya. Ukurannya itu ada uniseluler dan ada multiseluler. Uniseluler itu adalah bagian yang hanya memiliki satu sel. Contohnya apa? Kalian tahu amuba? Selfie tahu? Oke, boleh. Gimana selfie? Oke, itu kata selfie, amuba itu yang dapat membelah diri. Itu benar. Jadi uniseluler itu contohnya amuba terdiri dari satu sel saja. Tapi kalau multi, ini ada kata multi di sini. Coba ada yang bisa menafsirkan apa itu multi dan bedanya sama uni apa? Udin? Betul sekali, terdiri dari beberapa sel-sel yang bergabung jadi satu, jadi jaringan. Udin kayaknya semalam sudah belajar nih. Nanti barangkali Bapak penjelasannya kurang jelas, silakan tanya Udin ya. Nah, contohnya yaitu ada dua, ada tumbuhan dan ada hewan. Contoh dari multiseluler. Lalu sel juga dibedakan menjadi dua lagi, yang mana berdasarkan ada atau tidaknya membran inti. Jadi ada prokariot dan eukariot. Kalau prokariot itu tidak memiliki membran inti. Contohnya yaitu bakteri. Pasti kalian udah familiar banget yang namanya bakteri. Ada bakteri yang pada Yakult, ada pada yogurt. Oke, itu lanjutin aja sama kalian. Banyak banget bakteri. Itu adalah organisme prokariot yang tidak memiliki membran inti. Dan selanjutnya yaitu eukariot. Eukariot itu berarti lawannya dari prokariot. Oke, Uat. Apa Uat mau jawab? Silakan. Ya, betul sekali. Jadi eukariot itu memiliki membran inti. Contohnya itu ada 4. Duanya sudah kalian ketahui. Apa ya duanya? Betul sekali. Farida. Oke, dia. Mau jawab apa? Nggak jadi, ya udah, karena udah di itu ya. Dua laginya itu ada protista dan fungi atau jamur-jamuran. Ini keempat contoh prokariot. Tapi pada pembelajaran kali ini kita akan fokus ke dua ini, yang mana tumbuhan dan hewan itu termasuk ke dalam organisme eukariot. Betul sekali. Dan Bapak akan menggambar sedikit mengenai sel tumbuhan dan hewan. Yang umum, kenapa? Mau bertanya? Silakan tanya. Sambil Bapak gambar ya. Oke, tadi pertanyaan umum supaya kenapa sih kita harus mempelajari materi, kan udah Bapak jelaskan dari awal. Kita itu untuk apa ya istilahnya, supaya bisa mengetahui lebih lanjut itu tuh. Jadi siapkan telinga kalian baik-baik nih di pembelajaran kali ini, karena ya kita nggak tahu pembelajaran kali ini itu bakal ada lagi atau enggak. Oke, jadi simak baik-baik ya. Oke, Bapak gambar terlebih dahulu. Ini adalah ilustrasi dari sel hewan.
Ini sel hewan, kita namakan dulu sel hewan. Lalu kita gambar yang keduanya, yaitu betul sekali itu sel tumbuhan. Kurang lebih seperti ini ya. Bapak gambarkan singkat saja karena organ-organnya sama, cuman Bapak akan menggambarkan yang bagian-bagian bedanya saja dari sel tumbuhan. Nah, di sel hewan ini itu yang paling penting itu ada pada membran bagian luarnya atau disebut membran sel, dan di sel tumbuhan juga ada, cuma tidak pada bagian yang kedua. Nih, di sini tempat membran selnya. Ini juga nih. Ini membran sel. Itu pada bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Perlu kalian tahu terlebih dahulu kalau sel hewan itu bentuknya tidak tetap, alias berubah-ubah atau lagi. Cuman kalau sel tumbuhan itu bentuknya tetap karena dilapisi oleh dinding sel. Bagian terluar dari membran sel itu ada dinding sel. Kita bahas membran sel dulu. Membran sel itu adalah bagian terluar menurut sel hewan dan sebagai pelindung juga. Membran sel ini itu bersifat selektif permeable. Ada yang tahu selektif, maksud dari selektif itu gimana sih? Pilih-pilih. Oke, betul sekali Mas. Coba-coba, wah itu ya boleh lah. Kali ini Bapak akan menjelaskan selektif permeable, maksudnya itu tidak sembarang zat. Jadi benar yang kata Imas, yang kata Selti tadi jelaskan, yang tadi jawab, itu tidak semua zat dapat masuk ke dalam sel hewan dan sel tumbuhan karena dipilih dulu. Dan selain sebagai membran selektif permeable, ini membran sel juga sebagai pelindung dan reseptor juga. Nah, kalian sudah tahu dong pastinya reseptor itu apa? Ya, bolehlah. Coba Bapak mau video reseptor itu apa sih? Nah, betul sekali, reseptor itu penerima rangsangan. Karena kalian yang lupa apa-apa, diingatkan sama video. Selanjutnya, bagian yang tidak kalah penting dari sel hewan dan sel tumbuhan itu ini. Apa itu? Nukleus. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian untuk ada kata nukleus nanti di pembelajaran sebelumnya ada nukleus, dan Bapak akan menjelaskan nih. Nukleus itu bagian inti atau paling intinya. Nah, yang Bapak tadi sebutkan, ini organisme kalian itu memiliki membran inti. Nah, di situ, di mana ya Pak? Di sini jadi di membran intinya nih yang melapisi bagian dari nukleus itu dinamakan membran inti. Sedangkan yang paling tengahnya itu dinamakan inti sel atau nukleotid. Anak sel lah, bahasa ya sehari-harinya. Lalu ada di selaput, maksudnya di pinggir-pinggirnya inti sel itu ada retikulum endoplasma. Nah, di retikulum endoplasma ini dibagi jadi dua, ada RE kasar dan ada RE halus. Pak, perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu kalau di RE kasar itu terdapat ribosom, dan kalau di RE halus ini tidak terdapat ribosom. Ciri-ciri ribosom itu apa sih? Jadi ciri-ciri ribosom itu ada titik-titiknya. Nih, di bagian banyak sel sekali. Nih, yang titik-titik itu ribosom. Dan fungsi dari ribosom retikulum endoplasma kasar itu sebagai tempat menyimpan hasil sintesis protein. Sedangkan kalau di retikulum endoplasma halus yang tidak ada ribosom itu
berfungsi untuk mensintesis lipid. Betul sekali Udin, lemak. Nah, selanjutnya tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang REK, REH, dan ini nih yang titik yang tadi Bapak sebutkan itu apa? Ribosom. Betul sekali. Coba Momo, apa fungsi ribosom? Iya, fungsi ribosom tadi kan Bapak kan sudah menjelaskan mengenai retikulum endoplasma besar. Fungsinya itu menyimpan hasil sintesis protein. Lalu ribosomnya apa ya? Hampir tepat. Jadi ribosom itu mensintesis hasil. Jadi mensintesis protein sebelum ditaruh di RNA kasar ribosomnya itu. Jadi membuat protein seperti itu. Bahasa saya kasihnya. Selanjutnya yaitu ada lisosom. Lisosom pada sel hewan itu dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari, yang mana pada berudu berekor yang menjadi berudu berair. Berudu berekor dalam menjadi berudu berkaki mengalami penyusutan. Jadi ekornya itu menyusut dan timbullah kaki ya. Ya seperti itu ya. Oke. Jadi apa sih yang berperan supaya menyusut dan mengeluarkan kaki si berudu itu? Ini lisosom. Jadi lisosom itu berfungsi untuk sebagai penyusutan organ-organ yang dirasa apa ya, metamorfosisnya katak itulah. Terus selanjutnya yaitu ada ini sentriol atau sentrosom. Nih, sentriol dan sentrosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan, sama halnya dengan lisosom. Sentriol dan sentrosom ini berfungsi untuk membentuk benang-benang spindle dalam rangka apa ya? Untuk membelah itu selnya. Jadi ini akan membelah jika sentriol atau sentrosomnya itu sudah matang atau sudah pas itu. Selanjutnya pada sel tumbuhan. Kalau sel hewan tadi sudah selesai Bapak jabarkan, di sel hewan, sel tumbuhan itu ada dinding sel. Yang tadi Bapak jelaskan dinding sel itu fungsinya apa? Ya, apel nih, apel yang baru datang nih. Tadi masuk nggak bilang-bilang, nggak permisi, adit juga nih. Iya, sok coba apel, dinding sel itu apa? Nah kan, hampir benar. Kalaupun udah sarapan, tapi pikirannya masih kemana-mana, aku harus fokus ya. Oke, yang lainnya udah fokus semua kan, udah pada sarapan kan? Tadi kan Bapak udah bertanya di awal. Oke, nih dinding sel itu berfungsi sebagai pelindung dari si sel tumbuhan ini supaya bentuknya itu tidak berubah-ubah, tidak seperti sel hewan ini. Lalu selanjutnya itu ada yang dinamakan vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan ini untuk menyimpan cadangan makanan, makanya besar banget seperti ini, sebagai penyimpan cadangan makanan jika dia mengalami kekeringan atau apa. Dan selanjutnya ini ada zat hijau daun. Ada yang tahu zat hijau daun itu apa? Apel, keren banget. Klorofil. Klorofil itu memiliki pigmen hijau yang berfungsi. Ada yang tahu fungsinya apa? Zimi, boleh. Sebagai fotosintesis, betul sekali. Nah, jadi kita tahu ya perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu ada di kedua organel ini, dan di sel tumbuhan ada di ketiga organel ini. Ya, mungkin pertemuan hari ini kita rasa cukupkan terlebih dahulu. Materinya juga sudah Bapak sampaikan dan coba kalian ulas dengan baik, dan kalian juga Bapak lihat ini pada nyatet nih. Nggak tahu nyatet benar apa enggak, tapi semoga aja benar. Bapak harap pertemuan kali ini bisa bermanfaat, dan bagi ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja.
Boleh? Saidah? Ya Saidah ya? Oke. Gimana Saidah? Oh. Ye. Jadi nih, sel hewan dan sel tumbuhan itu gimana ya? Sel hewan dan sel manusia, maaf. Bapak agak kurang gimana itu? Sel hewan dan sel manusia itu sama. Yang mana sama satu kingdomnya, itu kingdomnya animalia di hewan. Kingdom animalia, cuman yang membedakan sel hewan dengan sel manusia itu jumlah kromosomnya. Jumlah kromosom X dan Y-nya. Kromosom itu ada di bagian inti sel. Jadi selain sebagai fungsinya untuk mengatur seluruh aktivitas sel, inti sel ini sebagai penyimpan materi genetik yaitu DNA. Yang mana DNA itu ada kromosomnya, kromosom X dan kromosom Y. Bedanya di situ jumlah kromosomnya. Kalau kromosom manusia lebih banyak dan kromosom hewan itu lebih sedikit. Seperti itu. Bagaimana Saidah? Oke, ada yang tanyakan lagi? Adi, boleh Adi. Oke, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Adi. Bagaimana sih bisa hafal materi yang begitu susahnya? Oke, Bapak akan jelaskan dulu. Kenapa? Gimana caranya? Yang pertama itu belajar dan belajar. Harus fokus dalam belajar, karena kalau belajar itu nggak fokus, jadinya kita itu ya pikirannya kemana-mana. Jadi sempatkanlah waktu belajar supaya kita itu bisa memahami materi lebih jauh lagi. Itu sih. Apalagi? Oh iya, oke Momo. Jadi Momo ini mau menjelaskan nih ya teman-temannya. Cuman dia itu agak belibet gitu ngomongannya. Gimana sih cara buat itunya? Ya tadi yang Bapak sampaikan tadi, kita itu harus fokus dulu. Harus gimana ya? Intinya fokus ke apa yang akan kita sampaikan dan kita harus menguasai materi tersebut. Maka kita bisa menjelaskan baru ke teman-temannya. Gitu ya. Oke, kalau aku sudah menunjukkan pukul istirahat, udah mau istirahat ya. Nih, Bapak punya lembar tugas buat kalian. Jadi ini semacam resume apa yang Bapak jelaskan barusan. Ini selembar ini nanti diperbanyak. Adit nanti perbanyak ya untuk teman-teman kelasnya. Jadi nanti di sini itu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewannya itu bagian-bagiannya dimasukkan ke sini, apa-apa aja bagiannya, dengan sel tumbuhan itu juga apa-apa aja. Lalu kalian tulis di sini, tulis ulang namanya, terus beserta fungsinya. Jangan lupa tulis nama kalian juga ya. Silakan Adit dibagikan ke teman-temannya. Nanti di fotokopi dulu ya. Oke, terakhir Bapak akan akhiri dengan beberapa patah kata. Jangan anggap remeh suatu pertemuan dan selalu ambil hikmah dari setiap pertemuan itu, karena kita tidak tahu lagi pertemuan selanjutnya akan berlangsung kapan, atau mungkin bahkan pertemuan selanjutnya tidak akan pernah ada. Jadi pesan Bapak itu, dan Bapak akan berpesan sebelum keluar dari sini, tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian sangat antusias sekali. Ya, silakan beristirahat.